Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita mendengarkan bagaimana dalam bacaan, baik dalam bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil, sebuah peristiwa panggilan Allah kepada orang-orang yang telah dipilihnya. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana panggilan Nabi Yesaya. Dalam sebuah penglihatan, Yesaya berdiri di hadapan Tuhan dikelilingi oleh para malaikat yang berseru, "Kudus, kudus, kudus." Ia merasa tergoncang dan berseru kepada Tuhan, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini orang yang berdosa dan bibirku najis. Aku tinggal di tengah bangsa yang bibirnya najis dan mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam." Berhadapan dengan panggilan Allah, panggilan Tuhan, Yesaya merasa tidak layak melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berdosa.
Tidak mungkinlah Allah memanggil Yesaya, memanggil dirinya karena dia orang yang berdosa. Namun tindakan Allah yang akan menghapus segala dosanya membuat dia berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Ia pun kemudian menerima panggilan Allah untuk menjadi seorang nabi yang diutus di tengah-tengah umatnya. Mari kita juga melihat dalam bacaan Injil panggilan Simon Petrus dan teman-temannya. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan panggilan mereka yang diawali dengan sebuah dialog di mana Petrus menceritakan situasinya yang semalaman mencari ikan tetapi toh tidak mendapatkan hasil. Meskipun sudah berusaha sangat keras, tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Di tengah situasi yang demikian, hadirlah Yesus di sisi Simon dan teman-temannya. Sabda Yesus mengguncang Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Dan sabda ini mendorongnya untuk mencoba lagi sesuai apa yang disabdakan oleh Yesus sendiri. Ia melangkah keluar dari zona nyamannya. Dan dia berkata, "Atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan jawabannya ini kepada Yesus, kemudian mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Tentu saja melihat situasi yang demikian, timbul rasa ketakutan dari Simon dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Simon merasakan ketertarikan sekaligus ketakutan. Sabda yang disampaikan oleh Yesus menyentuh hatinya. Ia percaya bahwa sabda Yesus dan kepercayaannya itu memperdalam hubungan mereka. Sabda itu kemudian memanggilnya untuk menciptakan situasi yang baru untuk bergerak dalam relasi dengan Yesus. Dalam ketakutan tersebut, Simon tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tinggalkan aku Tuhan, karena aku ini orang berdosa." Tampaknya masih ada relasi antara Simon dengan apa yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Mereka menyadari bahwa diri mereka adalah orang berdosa. Namun Yesus tidak meninggalkannya. Meskipun awalnya merasa takut, namun Yesus selalu berbisik, "Jangan takut." Sebaliknya sabdanya semakin menebus hati Petrus, Simon, memanggilnya dengan lebih dalam, lebih total, "Ikutlah aku." Mengikuti Yesus berarti melanjutkan perjalanan yang telah dimulai oleh sabdanya, meninggalkan jala lama, menerima sentuhannya yang mengubahnya menjadi saksi kabar baik. Sebagaimana Allah telah memanggil Yesaya dan para rasul pertama, Simon dan kawan-kawannya, Allah pun memanggil kita untuk turut serta dalam mewartakan karya keselamatan. Jangan takut akan rencana Allah dalam hidup kita, sebab Dia menawarkan awal yang baru, cara hidup yang baru. Dan ini bukan sekedar perubahan hidup, tetapi perubahan arah. Di hadapan kasih-Nya yang meluap, yang diberikan sepenuhnya bagi kita, mungkinkah kita juga memberikan sesuatu kepadanya? Hari ini, dalam bacaan Injil, dalam bacaan pertama, kita ingin memberikan jawaban kita, karena jawaban kita sangat penting. Yesus telah membuka bagi kita jalan menuju pelayanan.
Kesulitan kita seringkali terletak pada kurangnya percaya, kurangnya kepercayaan pada diri sendiri, pada Tuhan yang memanggil kita, pada misi yang telah dipercayakan kepada kita. Dan sabda Yesus memberikan kepada kita agar hidup kita bersamanya menjadi subur, membawa dampak bagi orang lain. Hidup yang diberikan kepada kita memiliki nilai yang luhur, yang luar biasa, dan kita harus bertahan dalam harapan, meskipun rapuh tetapi Yesus menguatkan kita. Mari kita juga belajar dari semangat panggilan Paulus. Paulus mengenali dirinya apa adanya. Segala yang ia miliki adalah anugerah dari kasih Tuhan yang cuma-cuma. Namun apa yang dapat dilakukannya dengan anugerah itu? Anugerah itu tidak sia-sia katanya. Karena ia sadar akan dosa dan keterbatasannya, ia justru berani pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita pun masing-masing telah diberikan anugerah oleh Allah, mengajak kita, memanggil kita untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pun bisa berkata kepada Yesus, atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Bersama Dia kita menjadi saksi dari anugerah Tuhan yang melimpah. Kita dipanggil untuk berada di sisinya, mempercayainya dalam segala hal. Karena di dalam ketaatan dan iman, itulah mukjizat terjadi. Sembari kita memupuk panggilan kita masing-masing, mari kita juga saling mendukung panggilan orang lain. Jangan merasa rendah jika orang lain mempunyai banyak karya pelayanan. Sebab kita yakin bahwa setiap orang dipanggil menurut cara Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,